Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Aries. Nah, di sini kita akan lihat ya bagaimana situasi Aries dengan pasangan sahnya dan bagaimana situasi Aries dengan selingkuhannya untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 15 bulan Maret 2025. Seperti biasa, sebelum mari memulai, baiknya kamu pahami dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting ya, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba mari sampaikan di sini. Oke? Baik, kita awali dari melihat bagaimana situasi Aries dengan pasangan sahnya dulu ya. Nah, ada devil di sana ya. Kemudian Oke. Kemudian di situ dan berikutnya hadir di situ ya. Ya. Kemudian ini. Ini energi Aries banget hadir ya. Kemudian di situ. Kemudian di situ. Kemudian di situ. Ya. Nah, jadi kalau melihat gini, Aries ini ya, hubungannya dengan si pasangan sahnya ini tuh kayak apa ya? Hubungan yang cenderung didominasi, dikontrol habis-habisan sama Aries. Gitu ya. Nah, namun juga memang kelihatan di sini tuh si pasangan sah mau-mau aja, ngikut aja jadinya, gitu ya. Nggak peduli kalaupun dia di situ tuh sudah berulang-ulang kali mengalami rasa sakit gitu ya dalam hubungannya dia sama Aries, tapi kok kayak yang masih besar banget ya keinginannya dia untuk bersama dengan Aries ini. Rasa-rasanya seperti ada pengen deh gue naklukin ini tuh Aries. Kok dia terlalu kontrol gue ya? Gimana ya rasanya kalau gue juga bisa ngontrol dia? Gitu dia. Ya. Gimana ya kalau aku ini tuh bisa disayangi, dicintai dengan baik, dengan tulus oleh Aries ini? Gimana ya kalau rasanya kalau Aries ini tuh lebih memilih aku dibandingkan memilih pekerjaannya dia, temen-temennya dia. Atau kalau dia udah tahu nih dianya itu tuh diselingkuhin oleh Aries, gimana ya rasanya jika disetiain sama Aries ini? Gitu. Jadi kayak yang mengharapkan sebuah sensasi. Padahal dia udah tahu ini ya, pasangan sahnya Aries ini tuh kalau dia melepaskan diri dari Aries pasti enak, pasti hidup dia nyaman. Dia udah tahu itu. Gitu ya. Bukannya dia nggak paham bahwa hubungan ini tuh cenderung bisa melelahkan dirinya, gitu ya. Tapi kok masih ada penasaran yang cukup besar di sana, itu loh, ya. Dan memang setiap dia terlukai oleh Aries, dia bisa menyembuhkan diri dia sendiri. Jadi kayak yang down boleh down, tapi downnya dia itu tuh enggak yang bikin dia stuck. Ya, kondisinya itu tuh nggak bikin dia stuck, down aja gitu ya, sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, enggak. Dia tahu secara sadar tidak sadar ya, aku harus healing, aku harus menyembuhkan, aku harus dengan cara aku harus memaafkan, aku harus menerima, aku harus membebaskan rasa sakit, rasa pedih dan seterusnya gitu ya. Makanya hubungan ini tuh bisa bertahan gitu ya. Kalau orang-orang di sekitarnya si pasangan sah ini ya tahu itu tuh, aduh ini orang kesian banget ya, bolak-balik dimarahin, bolak-balik disakitin, bolak-balik merasa tertekan, bolak-balik dihianati dan seterusnya. Tapi kok ini si pasangan sahnya Aries ini tuh betah aja ya gitu. Wah, gua mah kalau jadi itu pasangan sahnya Aries nggak kuat, gua langsung gua minta cerai, langsung gua minta pisah. Ada beberapa yang kayak antara kesel sama rasa iba gitu ya. Ih, bego banget ini pasangan sahnya Aries ini. Mau dicerai kenapa? Gitu. Orang-orang yang greget. Sebab
Ya mungkin dia juga cerita gitu ya, atau orang kayak ngeliat gitu ya, mata sudah sembab gitu ya. Kelihatan, waduh itu tuh kok tampilan kusut gitu ya, kok kelihatan kayak hidup morat-marit gitu ya. Di sana jadi akhirnya orang kayak bisa tahu tuh, ini lagi nggak baik-baik aja nih hubungannya dia sama Aries, kebaca gitu ya. Dan memang melelahkan ini ceritanya, cuman selalu ada energi ekstra di situ, selalu rasa-rasanya ada energi ekstra untuk berharap ya, untuk berharap, tetap berharap bahwa satu saat hubungannya dia dengan Aries ini tuh menjadi hubungan yang lebih banyak ya, memberikan rasa bahagia untuk dia daripada rasa beban tertekan gitu. Ada aja dia bisa nambahin, coba lagi, bertahan lagi, up lagi, bangkit lagi, kayak gitu ya, upayain lagi ya relationship ini. Nah di sana, karena memang ini tuh pasangan sahnya Aries, kalau mari lihat, kayaknya dia bisa ya nyari booster energi dari hal-hal lain gitu ya. Di sana. Misalnya dia itu tuh pandai, oke, Aries ini nggak ngebahagiain dia, tapi dia pandai ngebahagiain diri dia sendiri dengan cara ya berbagai macam ragam lah ya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan membuka diri pada asmara lain. Karena di situ tuh motifnya, kalau bisa happy dan bersenang-senang dengan yang lain, pulang ke rumah atau tetap menjaga hubungan asmara pacaran ini dengan Aries, dia punya energi. Jadi kayak ngambil dari tempat lain untuk dijadiin modal kuat bertahan di hubungannya dia dengan Aries. Gitu nih modelnya. Ya. Jadi ya tujuannya dia, ya jangan pisah-pisah ini sama Aries. Jangan pisah-pisah di sana. Setidaknya tidak dalam waktu dekat ini. Nah seperti itu. Karena kayak butuh banget gitu ya. Cinta kasih sayang dari Aries ini tuh butuh. Dan dia merasa dia berhak untuk dapetin itu. Gitu loh. Jadi seolah-olah kayak gambarannya, ya dia sedang memintakan haknya dia. Berusaha untuk meraih haknya dia untuk disayangi, dicintai, dinafkahi lahir batin oleh Aries ini. Gitu loh. Ya. Dan kalau Aries sendiri, mari lihat, memang dia agaknya kecenderungan nggak terlalu peduli ya dengan si pasangan sah. Dia memang itu tuh udah pasti ya. Kalau untuk berpisah-pisah pun nggak mau juga. Tetapi ini tuh ada nakal-nakalnya Aries ini. Dengan sengaja ini ya, dengan sengaja. Dia tahu sih kebutuhan si pasangan sahnya dia ini tuh apa. Tahu dia, disetiain, dihargai, dihormati, dilindungi, dijaga, dan seterusnya. Dikasih uang, dimasakin menu yang enak-enak, misalnya ya. Tetapi Aries bisa itu tuh dengan sengaja, ngapain gue kasih itu sama dia, udahlah biarin aja gitu ya. Kayak Aries ini tuh seperti yang ya kecenderungannya agak-agak masa bodoh gitu ya, kecenderungan agak-agak masa bodoh. Dia tahu nih ya, ini si pasangan sah udah chatting nih, berarti pengen ngobrol. Dia bisa itu tuh, iya kenapa, ketus gitu loh ya. Jadi kayak chat, membalas interaksinya si pasangan sah ini dengan cara yang ogah-ogahan gitu ya. Chatting yang enggan dibalas, telepon yang enggan dijawab, pertemuan yang cenderung sering dielakkan gitu loh di sana.
Beb, aku pengen kita gini loh. Udahlah nanti aja. Alah, ngapain juga kayak gitu. Itu tuh menyepelekan. Menyepelekan kebutuhan si pasangan sah. Apakah memang dia bisa sebenarnya melakukan itu, ya, memberikan apa yang dibutuhkan pasangan sah? Oh, bisa banget. Bisa banget. Butuhnya pasangan sah apa? Dinafkahi, misalnya ya, lahir batin, uang. Misalnya ya. Apakah Aries ini punya uang? Punya. Ngasih? Belum tentu. Cenderungnya enggak gitu loh. Ya. Oh, pasangan sah ini tuh, ini maaf ya, maaf, dalam ikatan rumah tangga suami istri ada ibadahnya gitu ya, ibadah di ruang tertutup gitu ya. Dia tahu dalam ibadah itu tuh ada dua orang yang harus merasa terpuaskan, mendapatkan puncak kenikmatan seksual. Tapi dia bisa itu tuh nggak peduli apakah si pasangan sah ini tuh sudah ini, pokoknya ya udah dia udah ini ya, dia udah puncak, ya udah selesai. Kira-kira ya gitu ya, contoh di sana. Situ. Tapi Aries ini tuh kayak tetap berharap ya, kalau si pasangan sah ini ya cinta-cinta aja lah sama dia, gitu ya. Ya tetap aja lah, ya bertahan gitu lah. Walaupun dia sangat amat minim membatas-batasi dirinya dia bereffort positif, tapi dia tetap itu tuh berharap bahwa relationship-nya dia dengan pasangan sahnya ini tuh ya tetap jalan, gitu. Apalagi kalau ini ceritanya udah suami istri, tuh ya. Walaupun memang di situ tuh kelihatan ya, Aries itu tuh lebih kayak cenderung nggak betah itu di rumah, nggak betah ya, nggak betah berinteraksi dengan pasangan sah. Ya, dicuekin, diabaikan gitu ya. Tapi dia mau kalau sikapnya dia demikian itu tuh ya udah dipahami aja, dimengerti aja sama si pasangan sah ini. Nggak usah banyak komplain, nggak usah banyak bacot gitu loh. Nah, di sana jangan kritik dianya, jangan kasih masukan, jangan minta apa-apa, keep silent. Udahlah, bersyukur ajalah bahwa saat ini tuh Aries belum bilang berpisah dengan dia. Udah gitu aja, ya nikmati. Maunya Aries gitu di sana ya. Sebab juga kalau ini rumah tangga, ada sebuah kebanggaan di sana ya. Jika rumah tangga ini tuh bisa tetap survive, bertahan, wow, dia kelihatan jadi istri yang mantap, suami yang mantap di mata orang yang gak ada urusannya dengan relationship ini, di mata tetangga, di mata rekan kerja, di mata teman, di mata siapa, gitu ya. Cantik di luar, Aries itu tuh nampaknya kayak mau cantik di luar, walaupun bobrok di dalam, busuk di dalam, gitu loh di sana ya. Memang sih kalau dibilang-bilang juga Aries ini tuh sama sekali dia nggak punya effort dalam relationship, ya nggak juga gitu ya. Hanya saja belum optimal gitu ya, belum optimal itu sih. Bukan lantas isinya itu tuh ribut aja gitu ya, mancing-mancing ribut aja sama pasangan sah, ya enggak juga. Dan ribut-ributnya ini tuh bisa-bisa jarangnya ini ya Aries, kayak misalnya ngajak gitu ya, ayo kita tengkar gitu ya, kau ya misalnya, nampaknya kayak gitu tuh enggak tuh, jarang gitu ya. Hanya saja ya memang mancing-mancing kegaduhan jarang, dan sama aja dengan memberikan kebaikan juga jarang gitu loh ya. Mancing ribut jarang, memberikan kebaikan juga jarang. Kebaikan-kebaikan yang lain ya, di luar tanggung jawab ya. Misalnya begini ya, kalau ngasih duit ala kadarnya ada, ngasih duit berlebih mungkin tidak gitu loh. Itu contoh aja ya, dikira-kira aja lah. Misalnya ya udah, aku kan udah ngasih duit, si pasangan saya ini tuh bilang, bebek yuk kita
liburan yuk kita jalan-jalan yuk kita ngeronda kampung yuk. Aries itu tuh bisa bilang, oh, udahlah kamu pergi sendiri aja, itu mobil, nah ini duitnya, sana kamu pergi makan-makan, minum-minum, ya sana kamu belanja-belanja, happy-happy lah sana kamu sendirian, aku nggak bisa. Nah kira-kira gitu ya, aku nggak bisa, nggak mau all in gitu loh, melakukan kebaikan. Nah kondisinya seperti itu ya untuk di rentang 1 hingga 15. Oke, sekarang kita akan bacakan, mari akan bacakan bagaimana situasi Aries dengan si bebek selingkuhannya ya. Oke, di situ. Oh, kemudian hadir di situ, ada di sana, dan ada di situ ya. Kemudian ada, oh ya, oke, mantap. Jangan ya, nanti mari kena serang pula, mari bilang mantap ya. Jangan ya. Oke. Nah, jadi ini tuh ya, mari harus netral ya, mari harus netral. Nah, jadi yang kayak cinta ya, oke. Jika cinta dipertanyakan dalam relationship ini, maka memang benar ada di situ tuh perasaan cinta, ada di situ tuh perasaan sayang, gitu ya. Aries ini mencintai, menyayangi si bebek selingkuhannya, gitu ya. Jadi hubungan mereka ini tuh di beberapa minggu belakangan atau di beberapa bulan belakangan ya, karena ini ada kemungkinan hubungannya udah panjang, udah lama, gitu ya. Ada kemungkinannya di sana untuk beberapa ya. Jadi hubungan ini tuh lebih banyak ademnya ini. Itu ya, lebih banyak ademnya. Agaknya berbeda ini tuh kecenderungan sikapnya Aries dengan pasangan sah dan bagaimana sikapnya Aries dengan si selingkuhan. Lebih sering itu tuh sweet dengan si selingkuhan daripada cuek, acuh babai. Acuh tak peduli. Beda, bisa beda 180 derajat. Dengan pasangan sah dia bisa tegang. Wah, gaya-gaya suami, gaya-gaya istri, tegang, serius. Kalau dengan si selingkuhan bisa itu tuh, apa ya, main-main kayak anak-anak, bercanda, memuji, ya, memuji si pasangan selingkuhan. Waduh, kamu cantik banget hari ini, Beb. Wah, kamu ganteng banget. Gitu ya. Memanjakan. Gitu. Oh, lebih sering daripada dengan pasangan sah. Kalau dengan pasangan sah, itu tuh Aries bisa yang seperti menuntut tanggung jawab si pasangan sah. Oh, istri yang baik itu tuh harus gini gitu. Suami yang baik itu tuh mesti gini gitu. Pacar yang bener itu tuh mesti gini gitu. Dia bisa tuntut dari si pasangan sah. Tapi kalau dengan si selingkuhan tidak. Dia bisa legowo. Ya, kalau dikasih oleh si pasangan sah dia terima. Kalau nggak dikasih ya udah nggak masalah. Nggak banyak-banyak, nggak kecenderungan itu tuh banyak-banyak bacot. Ya, dan ini tuh serius. Hubungannya Aries dengan si selingkuhan ini tuh serius. Gitu. Tetapi memang ya, dalam keseriusan ini tuh memilih si kalau disuruh dia memilih, ya, dia serius nih sama si selingkuhan. Tapi kalau di saat sekarang dia disuruh milih, oke lah, lantas lu-nya itu Aries pilih siapa nih? Pasangan sahmu atau ini si bebek selingkuhanmu? Maka Aries akan bilang nggak pilih siapa-siapa, pilih keduanya. Nggak akan dia bilang udah deh aku ceraikan aja lah itu pasangan sahku, aku pilih lah dengan si selingkuhanku. Oh enggak. Mau dua-duanya. Gitu ya. Sebab ini tuh di mata Aries bisa beda makomnya. Yang satu ya makom sebagai orang pertama, yaitu pasangan sah kan. Oh ini sah, ini pacar yang di awal. Oh ini memang udah statusnya suami atau istri. Beda. Nah yang ini kekasih. Dia datang belakangan. Dia datang kemudian. Tahu Aries ini. Ya, dia harus dibedakan ini levelnya. Ini sebatas kekasih. Ini romansa. Gitu loh. Tapi walaupun ini kekasih, ini romansa,
ini tuh apa ya? Lantas bukan boleh diperlakukan dengan sembarangan, enggak juga. Enggak boleh kata Aries. Ya, bagaimana tindakan sebaik-baiknya tindakan? Oh, mesti beda. Kalau dia bisa agak pelit sama si pasangan sah, dalam artian pelit di apa-apa aja lah gitu ya. Nah kalau yang ini dia bilang, oh enggak, aku nggak boleh pelit. Maksudnya kalau dia bisa ngasih, ya dia akan kasih. Gitu aja. Nggak hitung-hitungan, nggak yang kayak, sebab gini, di matanya Aries ini tuh bukan level selingkuhan. Kan dia beda ya. Level selingkuhan itu tuh kan gambarannya kayak yang gambaran sepele, gampangan, murahan, buruk, jelek. Kan gitu ya. Kalau apa tuh namanya? Stereotipnya pasangan selingkuhan itu tuh kan rendah banget ya. Nah, tapi di sini tuh Aries memandang relationship-nya dia dengan si yang bebek selingkuhannya ini lebih bermartabat. Lebih bermartabat. Jadi dia itu tuh nggak ngelihat, wah ini tuh perempuan gatel ini, wah ini laki-laki hidung belangnya ini, udahlah dikerjain aja, dimain-mainkan aja, namanya orang brengsek kok. Dia nggak ngelihat gitu. Dia menghargai, dia menghormati si selingkuhannya ini. Gitu. Terutama nanti ekspresi ini tuh akan terlihat ya di rentang 1 hingga 15 Maret. Ya kelihatan banget itu. Sungguh-sungguh dia itu tuh merawat dan menjaga relationship-nya dia dengan si selingkuhannya. Gitu. Jadi kayaknya memang ini ya caranya mereka membangun relationship ini tuh ya baik gitu loh. Dalam hubungan mereka ini tuh kayaknya ya si selingkuhan juga ini ya bersungguh-sungguh gitu ya. Jadi dia juga ya tunjukin bahwa kebahagiaannya Aries itu tuh juga hal yang penting. Jadi dalam hubungan dengan Aries ini tuh dia nggak hanya mencari juga kepuasan hasrat, nafsu, tidak itu semata. Memang include itu, tetapi bukan hanya itu gitu. Paham ya? Semoga paham lah. Semoga paham lah. Nah jadi yang kalau dia ketawa, ya Aries juga mesti ketawa. Ya kalau kalau dia merasa puas, ya Aries juga harus puas. Dan dia ini tuh mari lihat, dia nggak yang kayak belak-belakan ya, bilang gini, dia ini kan ingin nyaman banget ya Aries sama dia, ngejalanin hubungan dengan dia. Maka di situ tuh dia nggak akan bilang itu tuh, Aries kamu pilih siapa? Kamu pilih itu pasangan sahmu atau pilih aku? Sebab kan diletakkan pada pilihan yang demikian itu kan bikin orang nggak nyaman ya. Dan dia diem. Dia keep silent aja, nggak cari-cari problem, nggak cari-cari masalah. Gitu ya. Bagus banget energi mereka berdua ini. Bagus banget. Walaupun nanti bisa-bisa itu tuh di rentang 1 hingga 15 ya. Ini tuh si selingkuhan agak-agak yang agak-agak ngebatasin diri dulu ya dengan Aries ini. Nanti sikapnya dia bisa tuh agak-agak berubah ya. Maksudnya seseorang ini tuh rasa-rasanya pengen berjarak dulu dengan Aries. Ya, butuh dia space dulu ini dengan Aries. Gitu. Mungkin seperti ada ya keinginan untuk nyari tahu sebenarnya saat ini energi Aries itu tuh ke dia udah kayak gimana. Dia butuh cross check lagi nih, apakah ada penurunan atau peningkatan, atau di situ tuh ya rata-rata atau seperti biasa. Dia butuh cross check lagi nih. Jadi dia mau coba-coba, kalau aku diem kira-kiranya Aries ini tuh nyari aku nggak ya gitu. Kalau aku menghindar, apa dia mau ya menunggu aku?
di sana. Kalau aku agak-agak cuek-cuek, Aries sedih nggak ya? Nah, gitu. Dia butuh tahu dulu ketulusannya Aries ini tuh ke dia seperti apa di sana. Dan apa yang dilakukan oleh si selingkuhan ini, mari lihat dipahami oleh Aries ya, dia mengerti. Jadi bukan sebab nanti si selingkuhan ini tuh lebih cenderung banyak diemnya, lantas di situ tuh Aries ngamuk, marah, tersinggung, enggak. Ya kalau dia mood, ya kalau dia lagi mood, ya mau chatting ya dia chatting terus-terusan. Kalau dia nggak mood ya udah dia diem aja. Tapi diemnya itu tuh nggak sambil ngambek, enggak. Gitu ya. Kalau si pasangan selingkuhannya ini menghindar, kalau dia memungkinkan ya untuk menjumpai, dia akan jumpai. Kalau enggak ya enggak. Walaupun enggak, tapi bukan dalam artian mampuslah kau situ. Susah-susah pula aku harus nyari-nyari kamu. Enggak kayak gitu, enggak ada kejulasan. Enggak ada kebencian, enggak ada amarah. Paham aja dia. Oh ya udah. Oke, nya mau sendirian ini, ya udah biarin aja dulu. Oh, kayaknya dia mungkin sibuk ini. Malah berpositif thinking dianya. Situ. Karena itu kan sudah ada cinta, sudah ada rasa sayang ya. Dan itu tuh lebih besar daripada hasrat, nafsu, ego semata. Lebih besar. Sehingga ya dia pemahaman, pengertiannya besar banget ke si selingkuhan ini. Nggak maksa dianya. Apa sih kamu ini tuh, aku pengen ketemu sama kamu malah kamu nolak. Aku pengen ngobrol sama kamu malah kamu diem. Apa sih ini orang? Nggak ngamuk-ngamuk gitu, nggak. Oh dia lagi nggak mau chatting, ya udah. Oh dia lagi pengen diem, ya udah nggak masalah. Aku tunggu. Kapan dianya itu tuh membuka diri, nanti tak respon, gitu loh. Di sana nggak usah bikin gaduh, nggak usah aku bikin heboh, biarin aja tenang. Sebab kan ingin panjang ya, Aries kan ingin panjang ini dalam hubungannya dengan si selingkuhan, gitu. Cocok, soalnya cocok, ketemu ini, jumpa ini tuh chemistry-nya, ya. Karena jumpa chemistry, datang sayang, datang rasa cinta. Walaupun ini hubungan masih seumur jagung, katakan gitu ya. Walaupun ini hubungan masih beberapa minggu aja, tapi udah datang itu tuh rasa cinta. Udah datang rasa sayang. Udah kayak ngerasa, udahlah aku dengan orang ini aja deh. Aku juga bangun hubungan dengan dia juga lah. Di sana. Kalau lagi melamun Aries gitu ya, oh bisa itu tuh dia melamunkan tentang si yang bebek selingkuhannya ini. Lagi jatuh romantis. Kalau ini hubungannya udah panjang, udah lama, kok kayak nggak habis-habis gitu ya perasaan sayang ini. Walaupun kadang-kadang luput ya untuk menikmati perasaan cinta, perasaan sayang ke si selingkuhannya ini. Kadang kesibukan gitu ya. Bisa dia lupa, tapi sebentar kalau dia lagi duduk diam, denger lagu, santai-santai, nengok-nengok yang indah-indah, yang cantik-cantik, teringat itu, ada tuh si selingkuhannya aku, orangnya cantik banget ya, orangnya baik banget ya, gitu, melamunkan tentang si selingkuhannya ini. Andai dia ngopi di sini dengan aku ya, kami udah bahagia nih, dia bisa menikmati juga nih kopi yang enak ini, gitu-gitu tuh. Ingin aja selalu membagi kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan dengan si selingkuhan. Dikera, dihitung sama Aries. Seseorang ini ya, si selingkuhannya ini. Nah, di sana. Jadi kayaknya adem ya. Adem banget relationship dengan si selingkuhan. Seperti itu. Kalau dengan pasangan sah agak-agak bergejolak gimana gitu ya. Nah, tapi kalau dengan si selingkuhan beda, berbanding 180 derajat. Gitu loh, ya. Lebih banyak asiknya, lebih banyak bahagianya
kalau dengan si ya yang selingkuhan ini. Oke. Ya, jadi dalam bacaan Aries dengan pasangan sah hadir energi dari Capricorn di situ, berikut ada Aries, berikut ada energi dari Leo, ada hadir energi dari Scorpio, ada masuk Pisces, hadir energi dari Sagittarius di situ, Gemini hadir ya. Pisces, Cancer, oke? Nah, di pembacaan Aries dengan selingkuhan, hadir energi dari Scorpio, Pisces, kemudian energi dari Cancer di situ, masuk energi dari Gemini, hadir energi dari Virgo, ada energi dari Sagittarius, Libra masuk, Pisces, Cancer hadir di situ untuk menutup. Oh, Sagittarius di sana ya. Itu aja ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.